Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-alimil azim, al-malikil allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anam wad da'i ila daris salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a subulas salam, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أما بعد. إخوتي في الله يحفظنا الله وإياكم أجمعين. Perkenankanlah di kesempatan kali ini kita untuk membahas sebuah jawaban dari satu pertanyaan yang sangat sering mencuat dan mengemuka khususnya menjelang atau masuknya bulan suci Ramadan. Pertanyaan berkenaan dengan apa hukum saling berkirim pesan melalui pesan singkat SMS maupun WhatsApp atau media sosial lainnya untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Pertanyaan ini sering sekali mengundang kontroversi, bahkan perseteruan antara yang membolehkan dan yang melarangnya. Yang membolehkan biasanya beralasan dengan keumuman perintah-perintah Allah dan Rasulnya dalam Quran maupun dalam hadis untuk saling memaafkan. Sedangkan yang tidak memperkenankannya biasanya mendasarkan pendapatnya pada ketiadaan kekhususan perintah untuk saling meminta maaf dan memaafkan sebelum atau menjelang bulan Ramadan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Namun sebelumnya ingat teman-teman bahwa semua amal saleh, baik yang mahdhah yang sudah ada kaifiyah tuntunannya, syarat dan rukunnya seperti salat, zakat dan puasa, maupun yang ghairu mahdhah yang tidak terdapat kaifiyahnya, syarat dan rukunnya, seperti menyeberangkan orang yang sudah tua renta ke jalan raya atau memberikan hidangan dari hasil olahan kepada tetangga kita. Semuanya ini sudah diperintahkan oleh Allah. Kebaikan ini ada dasarnya dan bertambah kuat penegasan perintahnya serta penugasannya apabila bertepatan dengan waktu-waktu yang utama atau tempat-tempat yang utama. Nah, di antaranya adalah adanya perintah untuk saling bermusamahah. Dan jika dikaitkan dengan Ramadan, maka ini bertepatan dengan waktu yang utama. Lalu apakah ini akan dilarang? Nah, teman-teman sekalian, kita lihat dalilnya. Ada satu hadis sahih dalam Sahihul Bukhari 1894 dan Sahihul Muslim 1151, yang semua kita sudah pernah mendengar hadis ini. Apabila salah seorang di antara kita sedang berpuasa, artinya sedang berada dalam kondisi di waktu yang utama, ya, fala yarfuth wala yajhal, jangan dia berkata kotor dan bertindak kasar, agar tidak rusak pahala dan nilai pahalanya. Dan jika, nah ini poin kita, syatamahu atau syatamahu imru'un, jika ada yang mencelaknya, memancing emosinya dengan celaan, atau bahkan qatalahu, mengancam keselamatannya, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Jadi jelas hadis ini di waktu yang utama, ya, yaitu saat kita sedang berpuasa, hendaknya sebisa mungkin kita hindari perseteruan. Saling maafkanlah. Ya, meskipun dia telah mencela kita tadi misalnya. Dan sebisa mungkin kita hindari perseteruan, persengketaan dengan sesama muslim.
Nah, teman-teman sekalian, selain itu ada riwayat dari Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 2565 dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalan-amalan kita kaum muslimin akan diangkat setiap pekannya pada hari Senin dan Kamis, serta pada saat itu akan diampunilah setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kecuali, nah lihat, orang yang ada pada hatinya dan pada dirinya dengan temannya persengketaan. Jadi orang yang memiliki sengketa, jika belum saling memaafkan, maka ditahan dan ditangguhkanlah di setiap pekannya misalnya. Maksudnya saat dia sedang bersengketa di pekan tertentu, dia dalam keadaan bersengketa, maka ditahan ampunan yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga dalam hadis yang juga kita bacakan dalam muqaddimah tadi, bahwa pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis dan diampuni setiap hamba yang tidak bersekutu atau tidak menyekutukan Allah, kecuali hamba yang memiliki perseteruan dengan saudaranya yang muslim. Dikatakan kepada malaikat, tahanlah, anziru, sampai mereka yastoliha, saling berbaikan. Nah lihat, jadi di sini jelas bahwa belum terselesaikannya masalah, belum saling memaafkannya bisa menghalangi kita daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir teman-teman, sebagai penguat untuk kita bersemangat saling memaafkan sebelum memasuki waktu-waktu yang utama ini, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Sahihul Bukhari dari Ubadah ibn Samit. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajan nabiyyu liyukhbirana bilailatil qadari fatalaha rajulani minal muslimin. Nabi suatu malam hendak keluar menjumpai para sahabatnya guna memberitahukan kapan pastinya terjadi malam Lailatul Qadar. Yang dengan dalil ini juga para ulama mengatakan sebenarnya Nabi telah mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu bitta'yin, dengan pasti. Tentunya dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namun sayangnya di saat keluarnya Nabi itu ada dua orang di antara kaum muslimin yang bersengketa, berseteru, bermusuhan, berantemlah dalam bahasa sehari-hari kita. Maka Nabi berkata kepada sahabatnya, sebenarnya aku keluar untuk memberitahu kalian, namun karena ada yang bersengketa, farufi'at, maka diangkatlah ilmu, ya, pemberitahuan Allah akan kapan pastinya malam Lailatul Qadar, sehingga aku pun lupa. Nah, jadi lihat bagaimana persengketaan, belum saling memaafkannya kedua orang muslim, menyebabkan angkatnya ilmu kapan pastinya malam Lailatul Qadar. Maka tentu kita tidak ingin kehilangan ampunan, tidak ingin kehilangan kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan jika masih ada sengketa di antara kita. Nah, maka dengan ini apa yang kami sampaikan mudah-mudahan dapat menyudahi silang pendapat dan perseteruan di antara kita, yang intinya jika kita saling berkirim pesan untuk saling memaafkan tanpa meyakini dan menisbahkan hadis-hadis dhaif misalnya yang memberikan kekhususan waktu sebelum Ramadan untuk saling memaafkan, tanpa itu semua, dan tetap menyandarkan aktivitas saling memaafkan ini dengan atau atas dasar keumuman dalil yang ada dalam Quran maupun Sunnah serta keinginan untuk meraih ampunan, kebaikan dan ilmu, maka insya Allah berkirim pesan menjelang Ramadan untuk saling memaafkan tidaklah mengapa. Namun bagi teman-teman yang selama ini tidak menganjurkan dan masih melarangnya, maka setidaknya jangan mencela teman-teman kita yang berkirim pesan dengan isi saling minta maaf dan memaafkan, dan menghargailah keumuman dalil-dalil yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.